Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang masjid, di mana masjid ini adalah tempat peribadatan kaum muslim. Namun, masih banyak di antara masjid-masjid yang kita jumpai, jamaahnya sangat sedikit. Apa sebab? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum dibahas, akun ini di-subscribe jika berkenan karena kontennya yang bermanfaat. Tapi jika tidak bermanfaat, bisalah diabaikan atau bahkan di-report. Terima kasih. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ruang lingkup masjid adalah imam yang tidak dipilih sesuai syariat. Padahal ada ketentuan-ketentuan untuk memilih imam, namun di beberapa masjid mengabaikan kaidah ini. Mereka memilih imam sesuai usia yang tertua atau tokoh masyarakat yang disegani. Padahal dari segi keilmuan ia tidak mencukupi. Ini menjadi kesalahan sehingga menyebabkan sepinya jamaah. Karena salahnya memilih imam dalam memimpin sholat, maka berpengaruh kepada bacaan-bacaan imam. Sehingga ketika makmum mengetahui bahwa imam salah dalam membaca lafaz, terutama Al-Fatihah, inilah membuat para jamaah sedikit demi sedikit cari masjid lain. Maka untuk kedepannya para takmir masjid untuk lebih memperhatikan siapa yang layak menjadi imam, dan itu tidak harus tua. Lagi-lagi soal imam, seringkali terjadi ketika takbir intiqal, takbir untuk peralihan posisi. Seringkali kita mendapati imam mengucapkan takbir namun belum sampai di posisi tujuan. Misal dari berdiri mau ke ruku, imam belum sampai posisi ruku sempurna, takbir sudah diucapkan. Sehingga ini membuat makmum bingung, mau lanjut ruku dulu atau menunggu imam ruku terlebih dahulu. Yang susah ditebak adalah ketika dari sujud ke berdiri, makmum tidak bisa melihat gerakan imam. Tapi ada beberapa imam yang takbirnya selesai, ternyata ia masih belum sempurna berdiri. Ini menjadi kesalahan yang diremehkan banyak imam. Selanjutnya adalah nepotisme yang berakar di masjid-masjid tertentu, sehingga menyebabkan masyarakat yang lain tidak kebagian padahal ia mempunyai kemampuan di sana. Misal imamnya adalah ayah, muadzinnya anaknya, sekretaris menantunya, bendahara istrinya, yang nabuh beduk engkongnya. Sehingga orang yang luar tidak ada partisipasi dan merasa masjid itu adalah milik perseorangan, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk sholat di masjid tersebut. Ini sangat-sangat fatal sekali dan banyak sekali terjadi di masjid-masjid kampung. Mohon segera direvisi, diperbarui agar masjidnya aktif dan banyak jamaah. Selain imam, makmum juga harus memperhatikan kaidah-kaidah atau syariat dalam sholat berjamaah, terutama makmum yang tidak sabaran. Harusnya ketika kita menjadi makmum dan mempunyai imam, kita harus mematuhi gerakan-gerakan imam, jangan mendahului gerakan imam. Sering sekali kita mendapati banyak sekali makmum yang tak sabar mungkin, sehingga ia mendahului imam. Padahal seburuk-buruknya hewan itu adalah keledai, dan orang yang mendahului imam itu diibaratkan keledai. Nah, makanya bagi makmum juga memperhatikan ini, sabarlah, toh nanti salamnya juga bersamaan. Saya nggak habis pikir, makmum yang mendahului imam itu apakah tidak berpikir bahwa nanti salamnya juga bersamaan? Ini yang menjadi pertimbangan. Yang tidak boleh diremehkan selanjutnya adalah tentang transparansi keuangan masjid. Banyak sekali masjid-masjid yang masih sembunyi-sembunyi atau tidak transparan dalam proses keluar masuknya uang. Padahal jamaah memberikan uang sedekah ke masjid agar digunakan semaksimal mungkin
Namun ternyata ada beberapa oknum-oknum takmir yang masih sembunyi-sembunyi atau tidak transparan memberikan pengeluaran informasi keuangannya. Inilah yang menyebabkan rasa antusias jamaah berkurang kepada masjid tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait kesalahan-kesalahan dalam masyarakat masjid, pakaian jamaah. Seringkali kita melihat jamaah menggunakan pakaian-pakaian yang bertuliskan atau bergambar, sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Ini sering diabaikan oleh masyarakat masjid. Nah, mudah-mudahan bagi pendengar lebih memperhatikan pakaian yang dipakai ketika sholat. Utamakan semuanya itu tidak ada tulisan dan tidak ada gambar. Bukan hanya pakaian, tapi juga sarung. Sarung memang polos atau bermotif yang tidak ada makna. Tapi ternyata banyak sekali orang yang menggunakan sarung, mereknya ditaruh di belakang. Seakan-akan dia mempertontonkan mereknya ke jamaah yang ada di belakangnya. Sehingga ketika jamaah di belakang itu ruku, secara tidak sengaja ia melihat merek dan membaca. Ini menjadi kesalahan kecil yang bisa berakibat mengganggu konsentrasi jamaah lain. Maka solusinya diusahakan agar jamaah lebih memilih baju yang tidak ada tulisan dan tidak ada gambar, dan menggunakan sarung mereknya taruh di depan. Itulah beberapa kesalahan-kesalahan dalam masyarakat masjid sehingga menyebabkan sedikitnya jamaah yang mau sholat di masjid tersebut. Mungkin dengan ini bisa disampaikan ke takmir-takmir sehingga ada perubahan yang lebih signifikan agar masjid kembali aktif dan ramai jamaah. Dan poin yang paling penting adalah hidupkan masjid dengan sering mengadakan kajian-kajian agar supaya hati masyarakat sekitar masjid hidup dengan ilmu-ilmunya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.